Ya, halo Sobat Mina, apa kabar semuanya? Baik-baik saja kan? Di video kali ini aku akan melanjutkan manga Darwin's Games chapter sebelumnya. Namun sebelum ke videonya, bagi kalian yang baru saja gabung ke channel ini, bisa like dan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Bagaimana keseruan ceritanya? Berikut pembahasannya. Setelah ditawarkan kerjasama oleh klan asuransi Kanehira, Kaname meminta waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Karena menurut Kaname, Kanehira sendiri memiliki pribadi yang misterius. Lalu Kaname pergi meninggalkan Kanehira. Kanehira yang tidak tinggal diam memerintahkan beberapa anggotanya untuk mengawasi Kaname pergi. Kaname yang sadar telah diikuti membuat sebuah pengecoh jejak agar terhindar dari mereka. Oji dengan sigil mata ketiganya mencoba mencari buruan hewan sekitar dan ia melihat seekor beruang, namun saat ingin diburu, beruang tersebut menghilang. Dan seketika Kaname berteriak kepada Oji untuk membatalkan sigilnya. Di sisi lain, klan memerintahkan anggotanya untuk menelusuri sekitar pulau dan mereka menemukan reruntuhan bangunan dan setumpuk tulang manusia yang tersusun. Sekitar 100 sampai 200 tulang manusia. Mereka merasa bahwa bukan beruang yang memangsa mereka, karena jika hewan tidak mungkin bisa sampai menyusun tengkorak tersebut. Dan benar saja, tepat di hadapan Kaname dan anggota klan Kuchinawa tersebut, terdapat makhluk seperti gorila, namun dengan mata yang cukup banyak. Oji pun sontak menembakkan pelurunya ke makhluk tersebut, namun tidak efektif. Karena makhluk tersebut kebal terhadap peluru. Makhluk tersebut bukan hanya menyerang Kaname, melainkan juga di markas klan asuransi Kanehira, yaitu Supply Point Utara, yang menyebabkan banyak anggotanya tewas. Di sisi lain, Themis dan anggota klan Sunset Ravens yang lainnya terkejut melihat Kaname bertarung dengan makhluk tersebut yang wujudnya sangat menjijikkan. Di sini Kaname sudah dikepung oleh makhluk tersebut. Ia menggunakan flash granat untuk kabur dari mereka. Kaname meminta Oji untuk kabur ketika mengetahui satu monster berhasil mengejarnya. Oji yang kabur berteriak meminta tolong ke sana kemari sambil menggunakan sigilnya. Di samping itu, Kaname mengulur waktu sampai menemukan celah kelemahan monster tersebut. Di saat terpojok, ia tertolong oleh penduduk asli pulau tersebut. Orang tersebut bernama Rick. Ia memberitahukan cara mengalahkan monster tersebut. Dan bersama dengan Kaname, mereka berdua berhasil mengalahkan monster tersebut. Sontak secara otomatis, Kaname dan Oji menjadi peringkat pertama dalam event tersebut dengan nilai 203 LP dan taruhan yang mendukung Kaname bersorak gembira. Sementara itu, klan asuransi Kanehira memilih untuk mengganti markas mereka. Rick menceritakan bahwa monster itu bernama Doumi dan mereka merupakan musuh penduduk asli pulau ini. Rick membawa Kaname dan Oji ke desa mereka. Namun uniknya, pintu masuk desa tersebut melalui lorong bekas stasiun Shibuya. Rick menjelaskan di sana terdapat gadis suci yang bisa melihat masa depan dan sudah menduga bahwa orang-orang asing akan datang.
Saat sampai di desa, mereka disambut oleh gadis suci tersebut. Gadis suci itu bernama Magnolia. Magnolia mengantarkan Kaname ke penginapannya. Namun saat istirahat di sana, Kaname dikejutkan dengan kehadiran dua anggota klan Saigo dan satu orang lagi yang bernama Oboro. Dua klan Saigo itu merupakan Saigo Takeshi sendiri dan adiknya. Sejak awal event ini dimulai, ia sudah dimunculkan di desa tersebut dan belum pernah keluar. Magnolia meramalkan bahwa akan ada 5 pahlawan yang akan menyelamatkan desa mereka. Jika dihitung dengan bertambahnya Kaname dan Oji, berarti kelima pahlawan itu sudah lengkap. Magnolia menjelaskan bahwa monster tersebut kurang lebih sekarang ada 5.000 monster. Monster itu dulunya berasal dari luar pulau. Mereka datang ke pulau ini dengan bantuan makhluk laut besar yang bernama Sirenian. Secara otomatis, Dome telah menguasai pulau tersebut. Kaname mengatakan bahwa jika harus mengalahkan monster tersebut dengan menggunakan kekuatan 5 orang, maka mustahil untuk dilakukan. Seketika, Magnolia mengatakan bahwa desanya tidak akan hancur karena Dome, melainkan dari manusia asing yang datang ke desanya. Dan benar saja, saat mengobrol, mereka dikagetkan dengan suara tembakan. Suara tersebut berasal dari anak buah Kanehira yang berhasil membututi Kaname sampai ke desa tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, Kaname langsung memutuskan untuk melindungi penduduk desa tersebut. Sementara di lain sisi, Rick dan pasukannya pergi menyergap pelaku penembakan tersebut. Di sisi lain, klan Kuchinawa sedang kerepotan menghadapi monster Dauma. Di saat anggotanya banyak yang terluka, Kanehira hadir menawarkan klan Kuchinawa untuk bekerja sama dengan klan asuransi. Sementara itu, Rick yang hampir membunuh pelaku penembakan justru dihentikan oleh Kanehira yang tiba-tiba hadir di tempat tersebut. Tujuannya adalah untuk mengulur waktu agar para anggotanya bisa kabur melarikan diri. Namun satu orang memilih untuk tidak kabur. Lalu Kanehira pergi menghilang dengan sigilnya. Tragedi pembunuhan tersebut menjadi bumerang bagi Kaname. Kaname dan kelompoknya pun ditahan karena diduga berkelompok dengan pelaku pembunuhan tersebut. Anggota yang lainnya hanya dikurung dalam kurungan kayu, sementara Kaname harus diinterogasi yang mengakibatkan ia penuh luka pukulan. Karena kesal, interogasinya tidak menimbulkan kesepakatan. Kaname pun berontak dan menyandra seseorang saksi. Saat keadaan sedang memanas, Rick datang dan mengajaknya untuk duel dewa. Siapa yang benar, maka akan mendapatkan perlindungan ilahi, sementara yang salah akan kalah atau mati. Ya, itu saja untuk pembahasan manga Darwin's Games dalam video kali ini. Bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan pembahasan-pembahasan lainnya, silahkan klik subscribe ke channel ini. Aku dari Stianime mohon pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.